Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Pada saat ini semua perangkat yang kita gunakan sehari-hari itu terhubung ke internet, seperti laptop, HP, komputer dan lain-lain. Bahkan smart device seperti mesin cuci, kipas angin, AC dan lain-lain itu bisa terhubung ke internet. Jadi pada kali ini kita akan membahas cara internet itu bekerja dan beserta komponen-komponennya. Network edge adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan perangkat pengguna seperti laptop, ponsel, atau komputer ke internet. Dari sini, perangkat terhubung ke router utama yang disebut edge router sebelum data dikirim ke jaringan yang lebih besar. Jaringan akses seperti Wi-Fi, kabel serat optik, dan sinyal 4G atau 5G adalah contoh teknologi yang digunakan di network edge. Jadi, network edge ini bisa dibilang adalah titik awal di mana perangkat kita mulai terhubung ke internet. Untuk jaringan akses sendiri, yaitu adalah jaringan yang menghubungkan perangkat pengguna atau biasa disebut end system ke router pertama yang dikenal sebagai edge router. Dari sini data dikirimkan menuju jaringan yang lebih besar. Ada berbagai jenis jaringan akses seperti Wi-Fi, broadband, jaringan kabel serat optik, dan jaringan nirkabel seluler. Jaringan ini menggunakan media fisik untuk mentransmisikan data seperti kabel tembaga, serat optik, ataupun gelombang radio untuk jaringan nirkabel seperti Wi-Fi dan 5G atau 4G. Untuk jaringan akses sendiri terbagi atas dua, yaitu jaringan rumah dan jaringan nirkabel seluler. Yang pertama ada jaringan rumah atau home network. Jaringan rumah ini biasanya menggunakan layanan seperti DSL, kabel koaksial, atau teknologi serat optik atau fiber to the home or FTTH. Untuk DSL sendiri itu menggunakan saluran telepon yang ada untuk mengirim data sehingga bisa menyediakan internet tanpa mengganggu fungsi telepon itu sendiri. Setelah itu ada kabel koaksial. Ini adalah jenis kabel yang sudah digunakan untuk TV kabel dan bisa juga digunakan untuk menghubungkan ke internet. Yang kedua ada jaringan akses nirkabel seluler. Jaringan ini menghubungkan perangkat mobile seperti smartphone ke internet melalui sinyal radio dari menara seluler. Teknologi ini mencakup jaringan 5G dan 4G yang memungkinkan kita internetan dengan kecepatan tinggi tanpa memerlukan koneksi kabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang network core. Pada network core sendiri terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada packet switching, yang kedua ada circuit switching, dan yang ketiga ada jaringan dalam jaringan. Masuk pada poin yang pertama, yakni packet switching. Dalam jaringan packet switching sendiri, data dibagi menjadi paket kecil yang dikirimkan secara terpisah ke tujuan. Setiap paket dapat memilih jalur yang berbeda dan kemudian disusun kembali di tempat tujuan. Pengalihan paket ini sangat efisien karena memaksimalkan penggunaan jalur. Yang kedua, tentang circuit switching. Dalam circuit switching sendiri, jalur komunikasi yang tetap disediakan untuk seluruh sesi komunikasi. Ini sering digunakan dalam jaringan telepon tradisional. Dan yang terakhir, ada jaringan dalam jaringan. Internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang saling terhubung. Setiap jaringan dapat memiliki infrastruktur sendiri, tetapi mereka semua beroperasi bersama untuk membentuk jaringan global yang besar.
saya Muhammad Ryan. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan mengenai tentang delay. Nah, di sini bagian delay yang akan saya jelaskan ada delay processing dengan delay queuing. Yang pertama, apa itu delay processing? Delay processing itu merupakan sebuah penundaan atau sebuah delay yang terjadi di dalam router saat router itu ingin mengecek isi paket ini akan dikirim kemana gitu. Nah, kedua itu queuing delay. Queuing delay ini queuing delay ini terjadi jika paket yang dikirimkan di sebuah router itu sangat banyak. Nah, kan di situ ada proses processing delay, sehingga saat terjadinya processing delay, maka paket-paket yang baru datang itu akan mengantri untuk dicek satu-satu paket ini mau dikirim kemana selanjutnya. Selanjutnya yaitu end-to-end delay, yaitu keterlambatan ujung ke ujung. Ini adalah waktu total yang dibutuhkan untuk sebuah paket berpindah dari pengirim ke penerima, meliputi semua jenis delay yang disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu throughput. Throughput mengukur seberapa banyak data yang dapat dikirimkan melalui jaringan dalam jangka waktu tertentu. Throughput dipengaruhi oleh kecepatan jalur komunikasi serta kemampuan jaringan untuk menangani lalu lintas data. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan tentang jaringan komputer dan internet dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.